Assalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, amma ba'd. Kepada yang terhormat para asatid, ada Ustaz Haryanto sebagai Ketua Masjid Jami' Tambora yang baru. Mudah-mudahan urusan beliau ke depannya dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemantapan hati untuk istiqomah memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Ustaz Muhammad Ashraf yang alhamdulillah malam ini tasyakuran, yang awalnya 70 kilo turun 65 kilo. Kepada yang terhormat Ustaz ini, mudah-mudahan semua guru-guru kita dimanjakan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Gak panjang malam karena nanti insya Allah jam 8 lewat kemungkinan saya sama Ustaz Hari berangkat ngaji lagi sama murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian nanti jam 11 malam kami berangkat juga ke Tenas Real mengadakan maulid di sana. Kemudian insya Allah kami udah packing barang-barang kami. Ba'da subuh insya Allah saya dan Ustaz mohon doa bakal berangkat ke Johor, Malaysia atas undangan sunatan ubin-ubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "bi fadlillah," dengan keutamaan Allah, "wa bi rahmatihi," dan kerahmatan Allah. Maksudnya bagaimana? Allah memberikan keutamaan dan Allah memberikan rahmat dengan turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu. Oleh karena itu rahmat Allah turun, fadilah Allah turun. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia. Pada saat ini kita sedang berbahagia. Berbahagianya apa? Berbahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bahagia karena adanya maulid. Karena kenapa? Habis maulid makan nasi kebuli. Makan apa saudara? Gak banyak. Di sini saya cerita sedikit. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Setelah beberapa tahun Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya yang bernama Sayyidah Aminah. Seiring berjalannya waktu, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib wafat juga. Kenapa sih Rasulullah lahir dalam keadaan yatim? Kemudian setelah lahir dari rahim ibunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan piatu. Ada jawabannya. Apa jawabannya? Kalau kita lihat ada anak kecil yang baik, pasti kita lihat ini anak baik, pasti karena didikan orang tuanya baik. Kalau ini anak bandel, ini orang susah, kemudian tukang fitnah, tukang adu domba, pasti bapaknya sering fitnah, sering adu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim dan piatu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang baik, mempunyai tata krama yang bagus, walaupun tidak dididik oleh orang tua. Ini menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh malaikat Jibril dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang tua yang mendidik, akan tetapi Allah dan malaikat Jibril lah yang mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengadakan maulid karena kita cinta sama Nabi. Di sini cinta nggak sama Nabi? Hah? Yang atur jawab matur. Cinta nggak sama Nabi? Cintanya sama Nabi karena adanya kebuli. Apa karena adanya Nabi? Karena adanya kebuli. Dulu kita nih jangan sampai kalah sama orang kafir. Ada sahabat mendengar orang kafir ngomong kayak begini, "Ma ra'aitu ahada yuhibbu
ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Kata orang kafir melihat sahabat bersama Rasulullah. Orang kafir ngomong kayak begini, ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada. Saya gak pernah melihat seseorang cinta kepada seseorang ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan, sebagaimana cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir aja mengakui kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad melebihi cintanya seseorang istri terhadap suaminya, melebihi cinta suami terhadap istrinya, melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Cinta sahabat lebih besar dari itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan di dalam kitab, kenal Abu Lahab? Abu Lahab kenal kan? Kenal. Dajjal kenal gak? Dajjal. Dajjal juga fitnah. Fitnah paling besar itu Dajjal. Orang yang sering fitnah sekarang berarti keturunan Abu Lahab yang disebut sebagai keluarga Rasulullah. Akan tetapi Abu Lahab kagak pernah memandang lama Rasulullah. Abu Lahab kagak pernah memandang wajah Rasulullah dengan waktu yang lama. Sebabnya kenapa? Sebabnya Abu Lahab kalau seandainya memandang wajah Rasulullah begitu lama, nah pasti Abu Lahab akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih buktinya sahabat cinta kepada Rasulullah? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada peperangan yang mana peperangan ini dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ngomong begini, ini hari terakhir saya perang. Kemudian sahabat pada bingung, Abu Bakar bingung, Sayyidina Ali bingung, Abu Bakar bin Khattab bingung. Apa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Rasulullah, wahai para sahabat, ini adalah hari terakhir saya berperang. Coba di antara kalian ada nggak yang terpukul badannya oleh saya? Ada nggak di antara kalian yang saya belum bayar hutang? Kemudian sahabat ada yang mengangkat tangan, ya Rasulullah, engkau punya hutang sama saya. Akhirnya wahai Ali dan Fadl, bayar hutang aku terhadap orang ini. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah seseorang yang pernah aku cambuk badannya? Kemudian ada satu orang yang mengangkat tangannya. Pas orang itu mengangkat tangannya, para sahabat yang pertama Abu Bakar. Kemudian orang tersebut maju di hadapan Rasulullah. Apa yang kamu inginkan? Ya Rasulullah, aku pengen ngebalas kamu. Ya udah silakan. Ketika itu Umar bin Khattab bilang, wahai Ukasha, namanya Ukasha, wahai Ukasha, engkau ini sahabat atau pengkhianat? Nah sekarang ini banyak kelihatan sahabat tapi pengkhianat, benar tidak? Kelihatan sahabat tapi pengkhianat. Ini sahabat atau pengkhianat? Kata Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar, ya Rasulullah, biar punggung saya aja yang dipukul, jangan punggung kamu. Akhirnya enggak, biarkan saya saja yang menerima balasan orang ini. Kemudian kata Rasulullah, apa yang kamu inginkan? Ya Rasulullah, ketika itu saya dipukul oleh engkau dengan kayu. Akhirnya Rasulullah meminta sahabat untuk mengambil kayu. Pas diambil kayu, diberikan kepada Ukasha. Ketika itu Ukasha masih bilang, ya Rasulullah, aku dipukul memang pakai kayu, akan tapi engkau pukul aku dengan keadaan aku tidak pakai baju. Akhirnya Rasulullah SAW membuka bajunya dan Sayyidina Umar bin Khattab semakin geram melihat Ukasha tersebut. Akhirnya ketika itu kayunya digoyang-goyangkan oleh Ukasha, digoyangkan ke kanan, digoyangkan ke kiri, ke depan, ke belakang. Akan tetapi Ukasha ketika itu melempar kayunya dan seketika itu Ukasha memeluk badannya yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Ukasha bilang begini, ya Rasulullah, aku nggak tahu ya Rasulullah, apakah di surga aku bisa bertemu dengan engkau? Apakah di surga aku bisa memeluk badan engkau yang mulia ini ya Rasulullah? Maka sekarang sebelum engkau pergi ya Rasulullah, aku ingin memeluk
badanmu yang indah ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cintanya sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta kita kepada Rasulullah karena sekarang Rasulullah udah kagak ada, kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa salahnya sih kita maulid sholawatan? Intinya maulid bersolawat, kemudian baca Quran dengan mauidhah hasanah, doa. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu dalilnya di dalam surat Al-Ahzab. Kemudian mauidhah hasanah. Dalilnya mana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu dalil mau'izah hasanah. Ceramah itu namanya mau'izah hasanah. Kemudian dalilnya doa mana? Ud'uni astajib lakum. Itu doa. Semua yang ada di maulid ini adalah ada dalilnya. Lalu tidak ada yang salah. Maka cinta kita kepada Rasulullah memperbanyak kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal solawat sehari 100.000. Karena yang paling dicintai sama Rasulullah adalah orang yang sering solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Ketika itu saya malam tidur, saya udah pernah cerita sama Ustaz Hari. Ketika itu malam saya tidur dan saya bermimpi ada seorang yang lewat depan kamar saya. Di dalam kamar saya itu ada seorang habib. Seorang habib ini dari Yaman. Ada orang lewat depan kamar saya, kemudian saya melihat orang itu. Saya tanya sama Habib, "Man huwa ya Habib?" Siapa orang yang lewat tadi ya Habib? Kemudian Habib itu bilang, "Itu Rasulullah." Akhirnya saya tanya, "Wahai Habib, kenapa Rasulullah nggak mau masuk ke kamar saya?" Akhirnya Habib itu bilang, "Kalau seandainya Rasulullah pengen menghadap kamu, kalau seandainya kamu ingin dijamu oleh Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bikin kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.